Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ayyatuhat talibat, naltaqi marratan ukhra ma'ad dars al-fiqh. Wal'an sanatatarraqu ila mas'alati al-li'an, ma yata'allaku bil-li'an. Baik. Bab ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama, definisi li'an, dalil pensyariatannya dan hikmahnya. Sekarang kita masuk apa itu? Definisi li'an. Li'an adalah masdar dari la'ana, diambil dari al-la'nu, yang berarti mengusir dan menjauhkan. Secara syariat, li'an adalah kesaksian-kesaksian yang ditegaskan dengan sumpah-sumpah, diikuti dengan laknat dari pihak suami dan murka dari pihak istri untuk menepis haddu qazaf dari suami dan untuk menepis had hukuman zina dari istri. Kita ulangi. Li'an adalah kesaksian-kesaksian yang ditegaskan dengan sumpah. Berarti kesaksian diiringi sumpah, diikuti laknat. Saksi sumpah laknat, kesaksian sumpah laknat dari mana? Pihak suami. Jadi nanti kita lihat bahasanya ya. Laknat berarti dari pihak suami dan murka dari pihak istri. Ya. Tujuannya apa? Murka maksudnya ini, kalau laknat ini, aku akan dilaknat oleh Allah kalau seandainya istriku itu tidak benar berzina. Si istri mengatakan, aku akan mendapatkan murka Allah apabila aku berbohong, gitu misalnya. Ya. Tujuannya apa? Untuk menepis hukuman atas tuduhan zina. Karena hukuman zina kan dirajam bagi seorang yang sudah menikah, ya. Dirajam. Nah, untuk menepis itu dia punya hak untuk li'an ini, saling melaknat artinya, ya. Kemudian dari suami, ya, atas tuduhan zina dari suami, artinya menuduh zina itu berarti suaminya. Dan juga untuk menepis hukuman zina dari istri. Artinya adalah itu digunakan oleh istri untuk menolak tuduhan suaminya dan juga agar dia terbebas dari hukuman rajam atau hukuman atas zina, ya. Itu yang dimaksudkan di sini. Karena suami menuduh dia berzina dan dia merasa dirinya tidak berzina, suami pun yakin istrinya telah berzina, maka apa yang dilakukan kalau mereka tidak memiliki titik temu? Li'an, saling melaknat. Li'an dinamakan demikian lah. Lalu dianalisa, kenapa sih dinamakan li'an? Jawabannya, karena suami berkata pada kali kelima, laknat Allah menimpaku bila aku termasuk orang-orang yang berdusta. Artinya adalah, aku tuduh istriku ini berzina, ternyata tidak. Berarti kan aku berdusta, maka laknat Allah menimpaku. Dan karena salah satu dari keduanya adalah pendusta, pasti tidak bisa tidak. Berarti kan begitu ya, otomatis lah. Satu mengatakan engkau berzina, satu mengatakan enggak mungkin dua-duanya benar, pasti satu ada yang berdusta. Gitu. Maka yang berdusta ini yang menjadi mal'un, yang dilaknat. Dalil pensyariatan li'an. Jadi masalah li'an ini adalah masalah zina. Masalah zina, ya. Munculnya ini menunjukkan potensi zina di dalam masyarakat itu besar. Berapa banyak kita dengar terjadi penyelewengan. Suaminya kerja, istrinya bermain serong di rumah, atau suaminya keluar kerja katanya ternyata dia bermain serong di luar sama rekan kerjanya. Banyak seperti itu talibat. Jadi ini zaman kenabian, ya.
Apalagi zaman sekarang. Jadi talibat tidak ada jaminan misalnya yakni kami ini insya Allah menjaga diri dan lain sebagainya. Ya tentu ada harapan, tapi potensi ke arah sana juga ada. Apalagi kalau dia merasa suaminya ini ada kekurangan, kemudian dia chatting-chatting, ingat kembali masa lampau, oleh karena itu grup-grup itu akan berbahaya. Lalu kemudian enak, nyaman rasanya kan, nyaman rasanya dia mendapatkan laki-laki, tahulah laki-laki kalau ada maunya, ya Ustaz sampaikan rahasianya. Oh dipuji-puji, ya dan lain sebagainya. Ya memang suamimu kayak gitu, ya yang kau bersabarlah, ya macam-macam lah dibuatnya. Lalu mulai diajak bercanda-canda, nyaman mulai perempuan itu padahal dia sudah menikah. Ini begitu. Siapa? Biasanya teman dahulu sekolah. Untung saja di Ulu Nuha ini kan nggak ada teman sekelas, tapi kami nggak ada jaminan bahwasanya kalian tidak ada chatting-chatting dengan ikhwan, ya anak-anak yang di eka rasmi kan begitu, ya. Atau ya tetangga atau siapa saja yang di lingkungan kalian yang kalian kenal kan begitu, ya. Nah, dalilnya apa? Disyariatkannya li'an, boleh saling melaknat. Dalilnya dalam Al-Quran, walladzina yarmuna azwajahum walam yakul lahum syuhada illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas sadiqin. Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak mempunyai saksi selain diri mereka sendiri. Mereka itu menuduh zina itu enggak mudah. Enggak mudah. Ya. Maka persaksian orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Banyak sih kasus itu tak ada saksi. Namanya perzinahan itu jarang sekali ada saksi. Ya orang pasti yakni kalau bukan CCTV itu pun terkadang enggak diketahui. Dan hanya saja CCTV juga tidak menjadi dalil dalam hukum, ya, dalam hukum Islam, ya, karena bisa dimodifikasi dia. Dan berdasarkan hadis Sahal bin Sa'ad, anna rajulan minal ansar jaa ila Rasulillah faqala ya Rasulullah, ara'aita rajulan wajada ma'a imra'atihi rajulan ayaqtuluhu am kayfa yaf'al? Fa anzalallahu fi sya'nihi ma dzakara fil Qur'an min amril mutala'inain. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qad qada Allahu fika wa fi imra'atik. Qala fatala'ana fil masjid wa ana syahidun, wa fi riwayah fatala'ana wa ana ma'an nasi 'inda Rasulillah. Seorang laki-laki Ansar datang kepada Rasulullah seraya berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki menemukan istrinya bersama seorang laki-laki yang lain? Apakah dia boleh membunuhnya atau apa yang harus dia lakukan? Ini zaman sekarang apalagi, ya, kita lihat bukan malah ini dibonceng pulang lagi, diantarkannya. Dan si istri juga mau dia diantarkan pulang oleh seseorang, tak siapa-siapa itu, ke rumahnya. Di sebagian masyarakat itu hal yang biasa, nggak ada masalah. Itu tidak boleh seperti itu, ya. Maka Allah menurunkan keputusan tentang permasalahan yang dia sebutkan di dalam Al-Quran berupa perkara suami dan istri yang saling melaknat. Maka Nabi bersabda, sungguh Allah telah memutuskan perkara tentang dirimu dan istrimu. Sahal berkata, maka keduanya saling melaknat di masjid. Sedangkan aku ikut menyaksikan, kata Sahal, dalam sebuah riwayat, maka keduanya saling melaknat sementara aku bersama orang-orang menyaksikannya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham, ya? Nah, ini dalilnya dari hadis. Oke, sekarang kita masuk kepada pembahasan apa sih hikmahnya. Hikmahnya apa sih ada laknat ini? Li'an ini apa hikmahnya? Hikmah disyariatkannya li'an bagi suami adalah agar suami tidak ikut menanggung aib karena perbuatan zina istri dan merusak ranjang rumah tangganya, dan agar anak orang lain tidak dinasabkan kepadanya. Kan gitu, ini istrinya berzina dengan orang lain, hamil, nanti bilangnya ini anakmu, ternyata anak orang. Banyak seperti itu. Ya, suami adalah agar suami tidak ikut menanggung aib karena perbuatan zina istrinya, jadi cerita orang.
ya, dan merusak ranjang rumah tangganya, dan agar anak orang lain tidak dinasabkan kepadanya, itu penting sekali, ya. Pada umumnya sulit bagi suami untuk menegakkan bukti atas perselingkuhannya, dan di sisi lain istri tidak mengakui perbuatan dosanya. Secara psikologi, wanita itu sangat pandai menutupi aibnya, sangat pandai menutupi perselingkuhannya. Itu sangat pandai sekali itu wanita, ya. Sementara ucapan tuduhan tanpa bukti suami atas istri itu tidak bisa diterima, kan gitu. Kalau ditolak, ya, maka tidak ada cara lain selain meminta keduanya bersumpah dengan sumpah yang paling berat. Di dalam pensyariatan li'an terkandung pemecahan problem perkara ini, menghilangkan kesulitan dan menolak hukuman had, tuduhan zina dari suami. Ketika suami sendiri tidak memiliki saksi kecuali dirinya, maka istri diberi peluang untuk menentang sumpah-sumpah suaminya dengan sumpah-sumpah yang sama dan berulang-ulang yang digunakan untuk menolak hukuman had zina darinya, dan bila tidak demikian maka wajib baginya hukuman had. Kalau dia nggak mau dilaknat, nggak mau melaknat juga, nggak mau dilaknat, nggak mau bersumpah juga, berarti memang iya benar itu, ya. Karena bersumpah di atas nama Allah perkara yang sangat besar, karena Allah maha mengetahui. Masa kita berdusta pakai nama Allah lagi, ya. Kalau orang lain mungkin nggak tahu, tapi Allah As-Sami' Al-Basir, maha mengetahui, maha melihat, ya. Bila suami menolak bersumpah, maka dia harus memikul had qazaf. Dan bila istri menolak bersumpah, apabila suami nggak mau bersumpah, kan gini, kalau begitu kali saling bersumpah, janganlah katanya. Kena hukuman qazaf, dia dicambuk ini, menuduh orang berzina, kan gitu. Dan bila istri menolak bersumpah sesudah suami bersumpah, maka sumpah suami plus penolakan istri untuk bersumpah merupakan bukti kuat yang tidak ada penentangnya, sehingga dalam kondisi ini istri harus dihukum dengan had zina. Udah bersumpah suaminya, ternyata istrinya nggak mau bersumpah, apa pula ini nggak mau, saya jangan diatar, berarti memang sudah benar. Ditegakkanlah had zina bagi wanita tersebut. Kalau dia yakin bahwasanya dia itu benar, dia pasti mau melakukannya, kan begitu, ya. Sama dengan bid'ah sebetulnya di masyarakat aku. Kenapa orang marah-marah kalau kita katakan amalan kalian ini bid'ah? Kalau kalian yakin, kenapa mesti marah-marah, kan begitu, ya kan? Itu aja kondisinya. Kenapa orang marah-marah buarkan gajian terkadang? Berarti mereka pun tak yakin dengan apa yang mereka lakukan. Nah, itu saja indikasinya. Kalau kita yakin dengan apa yang kita lakukan, biasa saja. Kenapa? Orang ibadah kita nggak sama mereka kok ke Allah, kenapa pula kita pula yang terganggu, kan gitu, ya. Mau diapakan orang, mau di ini segala macam, enggak. Kenapa? Kita yakin dengan apa yang kita lakukan. Nah, itulah salah satu ciri bid'ah. Kenapa manusia tidak mau dikatakan itu bid'ah? Kalau mereka memang yakin, seharusnya biasa saja, nggak ada masalah, kan gitu. Nah, ini juga kasus yang seperti ini. Kalau memang itu benar Anda tidak berzina, kenapa Anda menolak untuk bersumpah? Nah, gitu. Kemudian ya talibat, syarat-syarat dan tata cara li'an. Yang pertama, status li'an dilakukan di antara suami istri yang mukallaf, dewasa, berakal. Mukallaf, ya, dewasa. Emang ada orang menikah belum dewasa? Ada. Berakal bagaimana? Berakal, ya, ada juga suami kurang akalnya atau istri yang tidak berakal. Banyak. Kadang dia gila, kadang enggak. Karena ada tipe orang manusia seperti itu, ya. Kalau lagi gila dia apapun hancur dibuatnya, berteriak-teriak. Tapi kalau lagi hilang, apalagi sedang waras, dia enak diajak bicara. Banyak orang seperti itu. Stres setengah namanya, setengah aja stresnya, enggak full. Kalau full tadi udah jalan-jalan, pikir jalan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, walladzina yarmuna azwajahum, dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina. Ya, An-Nur 6. Yang kedua, ini pertama, ya, mukallaf. Yang kedua, suami menuduh istrinya berzina. Misalnya berkata, dasar wanita penzina, atau aku melihatmu berzina, atau kamu telah berzina. Kalau nggak ada tuduhan, ngapain? Syaratnya ini adalah ada tuduhan berzina, kan gitu, ya.
Yang ketiga, istri menyatakan dusta pada tuduhan suami ini. Kalau dia aku istri, ya nggak perlu lagi melaknat. Oh, nggak benar suami saya berdusta, pendusta kelas berat. Oke, berlaknatlah jadinya mereka berdua. Dan pernyataan dusta ini berlanjut sampai li'an selesai. Nah gitu ya, sampai li'an selesai tetap dia yakin kokoh bahwasanya dia yang benar, suami yang salah. Suami pun kokoh bahwasanya dia yang benar, istri yang salah. Nah gitu. Yang keempat, li'an dilakukan berdasarkan keputusan hakim, bukan pula individu orang yang melaksanakannya. Ini kan diangkat permasalahannya ke majelis hakim, lalu mereka lah yang memutuskan, ya, saling melaknat dan lain sebagainya. Kalau dimediasi dahulu, kalau nggak bisa dimediasi, nggak ketemu dia, barulah saling melaknat. Itu pun keputusan hakim, tidak boleh individu orang tertentu, ya, apalagi dia bukan hakim. Itu adalah perwakilan pemerintahan, ya, semuanya hakim adalah perwakilan pemerintahan. Taib, bagaimana sih tata cara dan sifatnya? Tata caranya adalah suami berkata di depan hakim, di hadapan kumpulan orang-orang, aku bersaksi kepada Allah bahwa diriku termasuk orang-orang yang benar dalam tuduhanku terhadap istriku fulanah, bahwa dia telah berzina. Suami mengulangnya berapa kali? 4 kali sambil menunjuk istrinya manakala dia hadir, dan menyebut namanya bila tidak hadir dengan nama yang dikenal. Paham ya? Ditunjukkan kepada istrinya. Kalau enggak, dia namanya saja. Kemudian menambahkan pada yang kelima, ya, setelah sebelumnya hakim menasihati dan memperingatkannya dari dusta. Tentu ini ya dinasihati, karena yang kelima ini masalah laknat ini. Kalau laknat itu al-bu'du an rahmatillah, itu arti laknat, jauh dari rahmat Allah. Dan dia meminta agar jauh dari rahmat Allah. Kalau seseorang jauh dari rahmat Allah, dia nggak dapat hidayah. Justru dengan rahmat Allah lah kita masuk surga. Ini dia nggak mau pula rahmat Allah, diinginkan laknat, kan gitu ini ya. Hanya perkara masalah zina. Harus hati-hati di situ, ya. Maka hakim sebelum kelima sekali, karena berkaitan dengan laknat, dia nasihatilah, coba pikirkan, coba ingat, coba segala macam. Apakah engkau sadar? Apakah engkau betul-betul yakin? Gitu, dinasihati dia. Tapi dia yakin saya pasti. Oke. Maka dia mengatakan, laknat Allah menimpaku bila aku termasuk orang-orang yang berdusta. Itu dia. Ya, tapi kalau ada orang berani berdusta, kemudian dia minta laknat Allah, ini kayaknya jarang sekali lah ini. Orang yakin dia benar baru mau mengatakan seperti ini. Kecuali kalau dia pikir agama ini mainan. Ya, dia melihat bahwasanya yakni Allah tidak berkuasa, ini udah kafir, kan gitu ya. Orang-orang kafir ya nggak pedulian yang seperti ini. Untuk mencari kehidupan dunia, orang terkadang bersumpah atas nama Allah, berbohong atas nama Allah, ya. Kemudian istri mengucapkan 4 kali juga, dia balas apa yang dilakukan suami. Aku bersaksi dengan nama Allah bahwa suamiku telah berdusta dalam tuduhan zina terhadapku. Kemudian pada sumpah kelima, si istri menambahkan, murka Allah menimpaku bila suamiku termasuk orang-orang yang benar. Murka Allah, yang dimurkai, laknat yang dilaknati, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ghairil maghdub, yang dimurkai siapa? Yahudi, yang sesat, yang dilaknat Nasrani. Ya, artinya sifat-sifat itu ada pada mereka. Ya, menolak kebenaran dan lain sebagainya. Murka Allah menimpaku bila suamiku termasuk orang yang benar. Dalil dari semua ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fashahadu ahadihim arba'a syahadat billah innahu laminas shadiqin. Lanjutannya, wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin wa yadra'u anha al'adzaba an tashhada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadhibin wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Ya,
Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian seorang dari mereka itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya dialah termasuk orang-orang yang benar. Dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah ditimpakan kepadanya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya 4 kali atas nama Allah. Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang yang dusta. Dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah ditimpakan atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. Kalau mereka sudah bersumpah dua-duanya, maka si suami juga tidak dihukum cambuk, si istri juga tidak dirajam. Sudah. Kenapa? Karena mereka sudah bersumpah dengan laknat. Taib. Kenapa ini terjadi? Karena tak ada saksi. Persaksian hanya oleh si penuduh doang. Dalam Islam tidak bisa, dia harus mendatangkan bukti-bukti yang valid yang mendasari perbuatannya tersebut. Kemudian hukum-hukum yang diakibatkan oleh li'an. Bila li'an terlaksana secara sempurna, maka ia mengakibatkan hukum sebagai berikut. Haddu qazab, gugur dari suami. Cambuk ini, gugur. Yang kedua, ditetapkannya perpisahan di antara suami istri dan ditetapkan haramnya istri atas suami selama-lamanya, sekalipun hakim belum memisahkan antara keduanya. Jadi konsekuensinya mereka sudah selesai. Ya, haram istri atas suami selama-lamanya, sekalipun hakim belum memisahkan antara keduanya. Ya. Yang ketiga, anaknya istri bila dia hamil tidak dinasabkan kepada suami. Ini kan misalnya kasusnya, loh, engkau kok hamil sedangkan aku sudah disterilkan. Ini siapa yang melakukannya? Bisa jadi seperti itu. Ya. Nah, maka tatkala setelah mereka saling melaknat, maka nasab anak tersebut tidak disandarkan kepada suaminya, akan tetapi dinasabkan kepada istri. Namun pengingkaran terhadap anak ini harus disebutkan secara terbuka pada saat li'an. Misalnya seorang berkata, aku bersaksi dengan nama Allah. Kalau yang tadi misalnya dia hanya melihat perzinaan, mungkin dalam kasus ini adalah istrinya sudah hamil. Loh, kok hamil? Kenapa ini? Tapi kita ini sudah steril kan gitu ya. Nah, ini dan dia ingkari. Maka dalam sumpahnya ditambahi, aku bersaksi dengan nama Allah bahwa aku termasuk orang-orang yang benar dalam tuduhanku terhadap istri, bahwa dia telah berzina dan anak ini bukanlah anakku. Berdasarkan hadis Ibnu Umar, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam la'ana baina rajulin wa imra'atihi fantafa min waladiha fafarraqa bainahuma wa alhaqal walada bil mar'ah. Bahwa Nabi memerintahkan sallallahu alaihi wasallam memerintahkan li'an di antara seorang laki-laki dengan istrinya, lalu dia menolak anak yang dilahirkannya, maka beliau memisahkan di antara keduanya dan menisbatkan nasab anak tersebut kepada siapa? Istri. Taib. Ini jelas ya? Taib. Yang terakhir, ditetapkannya hukuman had zina bagi wanita. Ini hukum yang keempat ya. Ini yang ketiga, hukum-hukum yang keempat. Ditetapkannya hukuman had zina bagi wanita kecuali bila dia menyambut li'an suaminya dengan li'an juga, karena penolakannya untuk bersumpah bersama sumpahnya suami itu merupakan bukti kuat yang menetapkan hukuman had zina atasnya. Ditetapkan hukuman had zina bagi wanita kecuali bila dia menyebut li'an suaminya dengan li'an juga, karena penolakannya untuk bersumpah. Misalnya li'an suaminya, dia balas lagi, dia yakin dia nggak salah kan gitu. Ini nggak jatuh zina. Tapi kalau suami telah bersumpah, kemudian dia berpikir, aduh saya berbohong nanti atas nama Allah, akhirnya dia diam, nggak mau bersumpah juga, itu merupakan indikasi kuat dia memang berzina dan ditetapkanlah baginya hukum had zina. Tapi kalau dibalasnya lagi, dia balasnya sumpah suaminya itu, maka tidak dijatuhkan padanya had zina. Paham ya? Nah, itu saja di sini. Taib, demikian ya talibat, insyaallah masalah iddah ya. Iddah
bagaimana si iddah ini penting juga kan, wanita perlu mengetahuinya ini. Ya, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan kita pekan depan biiznillah. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.